Ya, Rani sekarang berarti cari inspirasi buat pertanyaan berikutnya ya Mister Jia. silakan Bu Jelita nanya sama Ari, tapi jangan nanya tentang kenapa saya diblokir sama Mister G. Janganlah itu. Jawabannya mudah. Oh, berarti kalau diblokir sama Mister G, artinya Mister G nggak butuh. Itu aja. Siap Mister Z. Ini Bang Ari Proro nih apa Poro. Wah, susah nih. Porong. Oh, Porong. Oh, Bang Ari Porong ini tadi kayaknya dia menyimak persidangan ini, Mister. Jadi kalau nggak keberatan Bang Ari Porong bisa dong cerita sama kita-kita nih. Sebetulnya sama aja, Kavia. Ari juga, ya namanya kita nonton nggak ada di lokasi ya kan. Jadi nyari-nyari info yang ini aja sih. Cuman yang saya dengar sih, Assalamualaikum, selamat malam, Mister Waalaikumsalam, J, Bang Mila. Mbak Jelita, Waalaikumsalam Bang Ari warahmatullahi Porong, wabarakatuh. Bang Ranyarmu. Waalaikumsalam. Ya jadi buat barang bukti sih sebetulnya ya, saya mau ngingetin lagi buat teman-teman jangan sampai tergiring opini. Kita di sini belajar teman-teman. Kenapa banyak akun-akun yang diblokir sama Mister Z? Ke satu, kita bebas memang ya, kita bermain media sosial tuh bebas teman-teman. Tapi ingat satu, adab di atas segalanya teman-teman. Jadi di sini kita harus bisa saling menghargai gitu loh. Kenapa Mister G juga ngeblokir akun-akun yang ini nggak jelas itu kan karena selagi masih diem aja sih nggak apa-apa sih, selagi mau belajar kita di sini sama-sama ya kan. Yang penting itu tadi ya, kita utamakan adab lah ya. Karena kita bicara di roomnya Mister G ini orang-orang pintar semua teman-teman. Apalagi orang-orang hukum semua gitu. Dan Mister G juga ya bukan orang yang nggak ngerti hukum gitu loh ya kan. Justru link-link beliau ini yang naik-naik di sini nih orang-orang yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Jadi buat kita-kita yang apa ya, yang nggak ngerti sama sekali, yang buta hukum sama dengan saya cuman pernah berurusan aja gitu loh dengan hukum, dan saya tidak benci dengan polisi ya, saya benci sama oknumnya gitu loh, sama oknumnya gitu loh. Kan masih saya sering bilang banyak itu, masih banyak polisi-polisi baik, polisi-polisi jujur itu masih banyak gitu loh. Jadi kita bermedsos ini yang sopan dan adab lah yang kita utamain. Itulah buat teman-teman ya. Intinya itu aja. Buat hasil sidang tadi sih menurut saya ya. Buat teman-teman kadang-kadang lihat kok ini Pak Tony kok ini sih apa pengacara katanya omon gitu kan. Banyak tuh ya yang memang nggak suka ya. Yang nggak suka sama beliau. Kita di sini bukan masalah suka atau nggak suka teman-teman. Di sini kita cari kebenaran. Intinya kebenaran ya, yang sesuai dengan hukum ya, kembali lagi gitu loh. Yang terang benderang, yang barang buktinya yang tidak direkayasa gitu loh. Jadi kalau menurut saya tadi sih sidang tadi, kenapa kalau untuk barang bukti kan yang megang sekarang sudah di pihak JPU ya kan, dari penyidik terus ke JPU ya kan. Jadi kalau ada yang nanya-nanya Pak Tony ngapa nggak nyari barang bukti yang lain? Ya, sekarang buat mau nyari barang bukti apa gitu loh. Barang buktinya sudah dipegang semua ya kan Mister Z. Dia hanya tinggal membantah apabila JPU menyediakan tuh ya kan, mempertanyakan. Nah, ini CCTV-nya, di sini ada Ririn contoh. Yang kemarin dibilang katanya Ririn mengangkat mayat. Melihat nggak gitu loh. Kalau itu diperlihatkan gitu kan. Oh, berarti benar ini gitu loh. Minimal kita nggak ini ya, kita nggak suzon ya teman-teman ya. Minimal Pak Tony sendirilah yang ada di persidangan ya kan. Karena kita kan di luar. Walaupun undang-undangnya harus dipublish itu ya barang bukti ya, karena ini sudah dikonsumsi publik dan sudah buat gaduh tuh katanya. Jadi menurut saya salah satu ya, barang bukti yang yang diserahkan sama Pak Tony tadi sih sebetulnya itu hanya buat mengingatkan kita teman-teman. Yang selalu kita bahas, makanya jangan bela salah satu. Kita cari kejanggalan-kejanggalan ya teman-teman. Ada di mana sih kejanggalan ini? Nah, kalau menurut saya pribadi ya Mister Z, teman-teman semua, barang bukti yang di video yang didapat dari kuasa hukum korban itu tadi dari aplikasi biru ya, saya bilangnya. Nah, itu kan membuktikan itu bahwa Pak Tony kenapa menunjukkan barang bukti itu, bahwa secara tidak langsung menurut saya
Pak Tony memberikan barang bukti itu untuk ngebantah pengakuan Prio sebelumnya gitu loh. Bahwa ini loh hakim, TKP yang disebutkan oleh Prio kemarin ternyata sudah pernah dibongkar, dan ini sudah tidak steril. Sini sudah tercemar, sudah terkontaminasi. Itu kan buat jadi tambahan pemikiran buat hakim kan, buat memutuskan nanti kan itu kan. Kalau dilihat bener nggak nih? Makanya ditanyakan ini valid nggak? Oh ternyata valid, Pak Tony bilang gitu kan. Nah, jadi menurut saya itu tadi Mr. G, itu buat memberikan keyakinan kita. Nah, itu kan salah satu yang kita pertanyakan dari kemarin. Ada apa sih dengan Prio ini? Kalau menurut saya pribadi itu hanya buat skenario baru ya, buat apa ya, menjaga nama baik institusi ya, ada yang dijaga gitu loh. Kenapa Prio bisa berubah haluan? Jadi diberikan skenario baru mungkin buat jadi kita publik ini dibikin, oh ini loh Prio jujur, ternyata bener kan, banyak kan, oh Prio udah jujur. Nah sekarang kita jangan lihat dia jujurnya gitu loh. Seharusnya kayak tim Inavis, kok setelah perkataan Prio itu tadi Mr. G, CCTV bisa cepat didapat gitu ya kan. Nah itulah yang harus kita pertanyakan gitu loh. TKP tiba-tiba ada 2 tempat gitu loh. Palu bisa sekian bulan baru ditemukan gitu loh. Kalau yang ini ya, kalau yang kitanya paham dan detail gitu loh pemikiran kita teman-teman, dan kita nggak harus kita lihat dulu loh gitu loh. Apa namanya, beritanya gitu teman-teman, jangan langsung kita terima gitu-gitu aja gitu loh. Kan itu yang harus kita pertanyakan gitu loh. Nah makanya pabrik ya mungkin makanya kita terbelah itu tadi Mr. G. Makanya ya mungkin salah satunya awal asal muasalnya ya kalau saya bilang ya dari situ sih. Dengan pengakuan Prio yang berubah dan banyak-banyak yang kejanggalan ini tadi. Kenapa sih nggak dari awal kalau untuk tim Inavis tuh Mr. Z? Kok tiba-tiba ada bercak darah gitu loh, ada bercak loh. Seharusnya kalau itu dihantam pakai palu Mr. G itu ada genangan darah Mr. Z, bukan bercak darah lagi Mr. Z. Iya. Oke, itu dulu lah. Nanti buat teman-teman yang lain siapa tahu ada yang mau bertanya. Makasih Mr. Z, teman-teman semua. Oke, Bang Ari. Oke, terima kasih Bang Ari. Jadi ya, aku juga ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Pertama, tolong dengar nih teman-teman. Ini nggak bohong nih. Ini nyata, nggak boleh lah Mr. Z bohong tuh. Ini nyata. Pertama, ya, adanya TKP baru. Ini sebenarnya salah satu upaya menyelamatkan diri. Upaya menyelamatkan diri. Agar apa? Ya sudah pernah diulas sama siapa ya? Sama Bang Erin. Bang Erin tuh ngomongnya begitu, kalau dia bilang ini analisa dangkal ya, analisa dangkal saya ya, atau analisa apa kan dia bilang, analisa liar saya ya, begitu ya. Tapi itu benar, walaupun ngomongnya apa adanya, tapi benar itu. Langsung begitu ada TKP baru, muncul ini, muncul ini, muncul. Itulah upaya menyelamatkan diri. Tapi menyelamatkan di dunia media sosial. Media sosial, tahu nggak? Opini publik. Nah, untuk di peradilan bingung itu. Contoh nih, tujuannya ini tadi menyelamatkan diri. Sementara jaksa itu nggak begitu dakwaannya. Nah, seharusnya jaksa justru nggak tergiring ke situ. Jaksa harus membatasi diri pada dakwaannya. Oke, karena teman-temanku, tidak ada satupun terdakwa yang dibebani untuk membuktikan. Yang memiliki beban pembuktian justru siapa? Jaksa itu sendiri. Sering Bang Maksi selalu sebutkan tuh actori incumbit probatio. Pihak yang memiliki beban membuktikan itu adalah jaksa. Jangan salah.
Nah sekarang kalau jaksa sudah menuduh, silahkan dibuktikan. Terdakwanya harusnya membantah, jangan ya kalau memang iya ya silakan oh iya, tapi kalau tidak bantah tapi dengan alibi. Oh tidak, saya tidak di situ, waktu itu saya keluar. Nah itu harusnya ya, harusnya. Jadi Bang Ari tadi kenapa jaksa jaksa itu harusnya bertahan pada dakwaannya. Kalau jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya, artinya jaksa itu tidak mampu membuktikan itu. Jangan cari lain-lain lagi. Aku nyuri kambing, kemudian suatu hari nanti ketahuan nih ternyata aku nyuri sapi. Nyuri kambingnya itu tidak ketemu, tidak bisa dibuktikan. Tapi dibilangin, selain kambing, kamu pernah mencuri sapi kan di gunung sana? Ya lain lagi. Berarti jalur dakwaannya sudah beda. Oke. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah lihat antara dua kesaksian atau dua pernyataan di pengadilan itu, yaitu konsisten atau tidak konsisten. Siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten. Dari sini sudah kita lihat. Oke ya, Bang Ari tadi ya, jadi jaksa itu harus membuktikan, wajib membuktikan. Karena yang punya beban pembuktian jaksa. Kalau terdakwa, dia tidak memiliki beban pembuktian. Kau tuduh saya silahkan buktikan gitu loh. Oke, ini ada Bang Bile nih, kita sapa dulu Bang Bile. Halo Bang Bile, selamat malam. Halo, selamat malam Mr. Ji, selamat malam Bang Ari Porong, Mbak Jelita, Bang Rani. Malam Bang Bile. Malam. Nampaknya Bang Mile tadi waktu live itu saya mendengarkan banyak yang curhat ke Bang Mile tentang blokir-memblokir. Kenapa bisa begitu tuh? Iya, tadi kan saya di Komal, siapa ya tadi? Tadi siapa Bang Ari? Komal, oh Mr. Bang Panji. Mr. Panji. Ada yang curhat, Hmm. katanya, kok saya diblokir sama Mr. Ji, kok saya diblokir. Nah, langsung kan Mas Panji, oh kalau saya nggak bisa main blokir-blokir. Cuma kan langsung saya jawab, Bang, kalau di sana itu banyak praktisi hukum semua, termasuk kan Bang Panji nanya, apakah Mr. Ji itu advokat juga? Saya bilang iya. Nah terus saya bilang karena di sana itu room edukasi. Bang Ari juga bilang gitu kan tadi. Tidak ada yang namanya penyerangan personal atau ad hominem, saya bilang. Kalau di sana itu roomnya edukasi Bang. Kasihan orang-orang yang awam hukum yang nonton Komal ini kalau nanti andanya fakta-fakta hukum dibedah di room Mr. Ji lalu dikesampingkan dengan narasi atau statement yang menyerang secara personal. Saya bilang itu wajar diblokir. Terus ya karena Mr. Ji berat sebelah katanya pro sama Ririn. Loh dari awal saya masuk Komal Mr. Ji saya bilang tidak ada namanya ke kiri ke kanan dukung Prio dukung Ririn, nggak ada. Kalau yang ngomong begitu berarti pro Prio itu. Maka dari Begini. itu tadi. Oke, saya jelaskan saja. Saya membatasi dosa. Dosa saya sudah cukup lah. Jangan tambah dosa gara-gara tappingan. Kalau saya balas itu yang tapping, berarti saya nambah dosa. Kalau dia makin banyak tapping, dia juga banyak dosa. Jadi harusnya bersyukur. Saya menyelamatkan dia dari dosa. Begitu, Bang Mile. Ya, betul. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Kita menghormati yang tapping di bawah. Ada Bang Victor nih, hakim bukan berdasarkan keyakinan, tapi berdasarkan kesesuaian. Ya, yang dimaksud kesesuaian di sini adalah kesesuaian alat bukti. Oke, benar tuh Bang Victor. Bos Q, ada tulisannya Bos Q. Tanya Mister, kalau JPU tidak bisa membuktikan Ririn sebagai pelaku, apakah Rio sebagai pelaku tunggal
Ya keyakinan, lagi-lagi keyakinan, kan sekarang sudah disajikan ya alat bukti itu ya. Nih saya kasih tahu nih Bos Q. Ya mudah-mudahan masih nonton ya Bos Q ya. Kalau bertanya, kewajiban saya adalah menjawab, teman-teman. Sekarang yang sudah kelihatan ada barang bukti, alat bukti, keterangan, silakan teman-teman jawab saja. Jawab saja. Saya mundur tidak dari depan caranya, tapi dari belakang. Ditemukan palu. Oke. Ditemukan palu di mana? Bang Ari tanya aja pertanyaan, jawab saja pertanyaan saya Bang Ari, biar teman-teman juga ngikut. Siap, Mister J. Ditemukannya palu digorong-gorong. Atas petunjuk siapa palu itu ada di situ? Prio. Fakta loh, yang fakta loh. Fakta persidangan ya kita bicara ini teman-teman ya. Prio. Oke. Atas petunjuk Prio. Teman-teman nggak usah ini ya, tapi ini fakta persidangan. Oke, sekarang fakta persidangan lagi. Palu siapakah itu? Palu yang Prio dapat, kata dia, pinjam dari saudaranya. Oke. Kata Prio tuh ya, kata Prio. Ini fakta persidangan ya. Kesaksian di persidangan. Siapakah yang membantai 5 orang itu? Kata Prio yang membantai itu keterangan terakhir ya Mister J. Iya. Ririn. Oke. Prio mengatakan Ririn lah pelaku sebenarnya. Terus fakta juga nih. Fakta. Siapa yang membuang palu pada saat itu? Fakta. Fakta Prio. Nah, kalau saya dari situ urut-urutannya, kita sebenarnya sudah punya gambaran. Itulah yang ada bukti yang berkesesuaian. Kalau tidak berkesesuaian, ya hakim tidak akan yakin. Gitu ya. Nah, ini pertanyaannya Bos Q. Dari situ silakan dijabarkan. Nanti kalau ada yang terbuka lagi ya berarti ada ini. Terus siapa lagi Bang Ari yang memberikan pernyataan di sidang tapi berubah-ubah? Prio. Ya wis rasa aneh, ini fakta persidangan loh, silakan dibantah itu. Ngono kok repot. Oh no. Ini ada yang tanya, tunggu sebentar nih. Dari PT Perkasa, PT Perkasa lo masuk sini. Ketika jaksa tidak bisa membuktikan Ririn bersalah, maka jaksa akan masukkan dakwaan ke Prio. Pasti ini. Ini kan sudah sama-sama 2. Dakwaan itu 2 orang itu, Ririn dan Prio. Karena terpisah, split sync, masing-masing kan berdiri sendiri nih. Kesaksiannya ini seperti apa? Kalau Prio ini saya bilang, ya saya ada di situ, ya saya menguburkan, ya saya melihat, ya saya menyaksikan, ya saya menonton. Itu fakta. Aku ngomong fakta ini pasti pada marah nih. Karena dia nggak nonton, ini susah. Ini fakta ini. Prio ada di situ, itu fakta. Prio nonton, itu fakta. Prio itu menyaksikan, itu fakta. Prio menguburkan, itu fakta. Prio ngelap lantai, itu fakta. Kenapa fakta? Karena sudah diomongkan di persidangan. Terus, siapa yang membantai? Kata Prio, Ririn. Ririn ini juga terdakwa. Oke, sekarang bertanya lagi ke Ririn. Ririn nih, ini fakta nih. Kamu waktu itu membantai. Tidak, aku ada di luar TKP.
Nah ini kan saling bertentangan jadinya. Nah sekarang yang benar-benar ada di TKP itu sudah diakui. Prio ada di TKP, Prio nonton, Prio menyaksikan, Prio ada di situ, Prio menguburkan, Prio ambil cangkul, diakui sudah. Nah sekarang Ririn ini tidak diakui di situ. Meskipun tidak diakui oleh Ririn, tapi Ririn ini kata alat bukti itu ada sidik jari di situ. Nah, teman-teman sering bertanya di sini, apakah sidik jari sudah relevan dengan pembunuhan? Kalau hanya sidik jari tidak, karena sidik jari itu diakui sama dia. Ya, saya nggak tahu kalau saya pas buka itu ada sidik jari saya karena di situ saya ngambil obat nyamuk. Apa itu? Kaleng nyamuk. Itu juga fakta. Kalau sudah fakta, teman-teman sudah bisa menganalisa. Nggak perlu orang hukum. Nggak perlu orang hukum dengan fakta-fakta itu. Terima kasih ya. Izin bertanya ya, Mr. Z. Boleh. Jadi gini, Mr. Z, kalau tadi kan semuanya tuh sudah diakui Prio kan? Dari mulai palu, ngebuang palu, ngubur, nyangkul, dan segala macam gitu kan? Lalu tiba-tiba seandainya hakim ini memvonis misalnya 10 tahun begitu, Prio masih bisa banding nggak itu, Mister? Karena kalau udah banding nggak ada dasarnya semua, maksudnya nggak ada yang bikin dia ini gitu, Mister. Gimana tuh, Mister? Dia pinggir jurang nih kayaknya si Prio nih. Oke, kasus ini dengan dakwaan alternatif. Kalau nggak pembunuhan berencana ya pembunuhan. Kalau pembunuhan berencana hukumannya itu hanya ada 3 model, 3 macam. Maksimal hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Kalau tadi dibilang 8 tahun, ya saya juga bertanya itu pembunuhan apa dulu harus dibuktikan itu. Kalau pembunuhan biasa, motifnya juga beda. Pembunuhan biasa itu spontan. Tidak mulai dari tanggal 24, motong palu, kemudian tanggal ini. Itu harus dijelaskan dulu. Jadi pasalnya apa ini? Hakim itu juga ahli hukum. Kalau semalam tuh Prof. Imran mengatakan tafsir itu, mentafsirkan itu. Ahli tafsir. Sekarang kalau di vonis 8 tahun, ini pembunuhan apa sebenarnya? Pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa? Kalau pembunuhan biasa, tidak sesuai dengan kronologinya. Datang, kemudian bawa palu, kemudian ini enggak sesuai. Meskipun dianggap bersalah itu harusnya ya harus menyebut orang lain. Kalau dia sendiri pembunuhan biasa kan ini kan 8 tahun nih. Kalau 8 tahun kan saya bisa berpikir bahwa itu pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan biasa itu spontan. Lagi ngeyel-ngeyelan tiba-tiba langsung mati. Nah, itu spontan. Lah ini kan tanggal 24, potong palu, tanggal ini, kemudian tanggal ini. Itu kan perencanaan. Nah itulah yang harus dibuktikan. Nah, itu nggak pernah ketemu saya itu. Gitu loh ya. Jadi sulit mengatakan itu. Kan beda itu. Kalau pembunuhan berencana itu meskipun hanya waktu 1 jam saja untuk intinya kan dilakukan dengan tenang. Kalau yang pembunuhan biasa itu spontan dan alatnya tidak dipersiapkan. Itu pembunuhan biasa. Contoh bertamu, tiba-tiba tamunya mukul pakai kursi. Kursinya ada di situ. Nah, itu pembunuhan spontan, jadi pembunuhan biasa. Tapi kalau sudah datang dari rumah bawa palu, itu jenenge opo? Rencana itu. Ngono lho ya, wes ora usah dijawab sih, aku tak jawab iki. Dede, Mr. Z, maaf
di Palu itu ada sidik jarinya siapa? Dari Dede ya. Saya jawab nih, terakhir dipegang sama jaksa, berarti ada sidik jarinya jaksa. Oke. Fakta loh ini. Jaksanya kalau marah kan bisa marah ke saya. Bener nggak, Mas Ari? Terakhir dipegang sama siapa? Apa itu Mr. Z? Loh, palunya itu dipegang sama siapa? Palu. Terakhir di video itu saya lihat dipegang sama jaksa. Jadi kalau dipegang sama jaksa, Oh, sidik palu yang jarinya ada baru di jaksa. ditemukan. Yang megang terakhir jaksa. Jaksa muda itu. Ya kalau ada di jaksa berarti sidik jarinya ada siapa? Ya sidik jarinya jaksa gitu. Oke, saya sudah jawab. Ya, silakan yang lain yang mau yang nggak mau itu kamu dibilang itu karena kamu jawabnya nggak spontan, nggak refleks, nggak cepat. Kamu dibilangi sama Lucky, sama siapa Enggak, nih? ini saya lagi bacain tapingan di bawah Mr. Z. Jadi ini ngopi kok sambil ngopi ini juga. Oh, Jadi saya sambil baca tapingan makanya nggak fokus tadi. Itu ada dari Bang Zarts ya. oh, Bang Zart tadi mempertanyakan bahwa Ririn ada upload apa itu tadi ya tentang pembunuhan itu ya di tanggal 1 ya. Itu didapat dari akunnya Bang Ibnu ya. Jadi gini sih teman-teman ya. Kita makanya mungkin ya jurnal ya. Makanya kita harus lihat-lihat nih, kita cari tahu nih siapa kita dapat info beritanya dari siapa. Nah, kalau yang saya lihat Bang Ibnu itu salah satu rekan pengacaranya Bang Ruslandi juga yang disiapkan dari pihak kepolisian. Nah, kenapa sih ini kita dari awal kan yang kasus ini kan ada kejanggalannya dari mana awalnya loh, asal muasalnya. Jadi ya makanya kita berseberangan dengan ya itu tadi. Mereka tetap mau gimana caranya mau menggiring opini supaya kita apa ya fokus, supaya kita terbelah ngelihat oh ini bener nih, ini bener nih, ini bener nih gitu ya kan. Ya kalau saya sendiri sih tahu lah, oke lah kalau misalkan memang benar itu ada dari storynya Ririn. Nah kenapa kok hanya storynya aja, kenapa nggak dibuka semua gitu loh. Kalau memang kenapa ada yang disisakan gitu loh buat barang bukti yang memang menjerumuskan. Kalau mau dari awal, kalau saya pribadi ngelihat kenapa CCTV yang di apa namanya nggak CCTV yang di bangunan gitu loh, yang nggak dibuka gitu loh. Kenapa harus CCTV yang di hotel? Kenapa harus CCTV yang di Briling gitu kan? Kenapa gitu, hanya itu aja gitu loh. Yang di hanya untuk menjerat Prio, ada barang bukti tadi ya, barang bukti alat bukti, salah satu alat bukti itu kan. Nah kenapa cuman itu gitu loh? Kenapa nggak semuanya? Kalau mau jangan setengah-setengah lah gitu kan. Itu aja teman-teman. Apalagi Nambahin yang dikit misterius. boleh ya, Bang Ari, aku nambahin dikit ya. Boleh. Jadi dalam momen itu sebenarnya aku melihatnya malah ada pertanyaan jaksa yang akhirnya menjebak jaksa sendiri loh. Jadi saat itu tuh Ririn sempat ditanya kan, ini kan handphone kamu, iya handphone saya. Handphone kamu tuh kan dipegang kamu terus kan gitu. Maksudnya kalau lu pegang tuh handphone terus kan. Dijawab sama Ririn, kamu tahu ini nggak? Saya nggak tahu ini. Tapi kamu pegang handphonenya terus kan? Terus dia bilang nggak, sesekali handphone itu dipegang Prio katanya. Tapi kayak kejebak sama pertanyaan sendiri itu. Dijawab begitu sama si Ririn tadi itu. Dan dia tuh nggak tahu kalau ada downloadan itu, ada downloadan tanggal 1 September itu. Apa Demikian downloadnya? download itu jurnal penyelidikan kasus pembunuhan dengan barang bukti apa gitu. Saya juga kurang jelas suaranya itu, Mister. Kurang Kalau jelas suaranya jurnal, itu. kalau jurnal tuh yang buat siapa jadinya? Lah nggak ngerti itu, dia download kayaknya itu kayak artikel dari luar kan. Kadang-kadang gini Mister, kalau misalnya kita lihat ada satu artikel yang dari PDF atau dari apa itu, kalau kita buka kan otomatis terdownload itu Mister. Nggak bisa. Kalau Terdownload. jurnal itu
Kalau jurnal itu kayak rencana dan pelaksanaan ya. Kita itu pernah diajarin ya belajar tentang rencana penyelidikan, rencana penyidikan. Jadi semua itu terencana. Apa-apa yang akan kita lakukan ke depannya itu direncanakan. Hari ini saya manggil Jelita, besok saya manggil Mile, besok saya manggil Rani, besoknya saya manggil Ari. Itu terencana itu. Itu namanya rencana penyelidikan. Setelah ini apalagi ya, dari kata-kata saksi-saksi ini saya merencanakan lagi. Oh, saya harus ke sini nih, saya harus ke sini nih, saya harus ke sini nih. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan apa yang saya mau. Apa yang saya mau untuk meningkatkan kasus ini. Kemudian kalau sudah naik ke prosesnya, maka ada namanya rencana penyidikan. Hari ini saya membuat surat perintah. Hari ini saya membuat rencana anggarannya. Hari ini jadi terurut itu sampai pada rekonstruksi, sampai pada pembuatan. Ini kalau ada mungkin penyidik-penyidik bantah saya. Ya kan? Itu semua sudah ada rencananya. Nah, termasuk diantaranya adalah jurnal-jurnal itu. Siapa orang luar yang tahu rencana-rencana kita, rencana-rencana penyelidikan, kalau kita sendiri nggak menyampaikan? Justru itu menimbulkan pertanyaan itu. Ya, siapa yang menggunakan HP-nya itu? Saya tidak tahu, itu saya belum dapat. Jadi tapi dengan kata-kata itu saya bisa melihat bahwa kok ada rencana penyelidikan. Padahal rencana penyelidikan itu yang punya itu pihak penyidik. Gitu. Nah, kan Oke. bisa jadi gini Mister Ji ya kan. Contoh kayak kasus Peggy ya. Itu kan pada saat Hmm. handphone dipegang sama pihak penyidikan, status-statusnya atau apanya gitu kan ada yang dirubah-rubah juga itu kan waktu Peggy kan. Ya bisa jadi itu, bisa jadi nih ya, kita bukannya suzon dulu teman-teman. Kan bisa jadi gitu loh. Pertanyaan saya nih Mister, dari penjelasan Hmm. Mister Z tadi ini, apakah jurnal itu kadang-kadang suka diupload di Google atau di mana itu Mister? Mungkin nggak itu? Kalau kalau masih bentuknya rencana-rencana itu jarang. Rencana polisi mau melakukan ini, mau melakukan itu jarang. Kecuali ada yang harus disosialisasikan. Contohnya ya, ini banyak kan? Akan ada rencana operasi gabungan, operasi zebra, sasarannya adalah ini. Tapi kalau rencana penyelidikan ya, itu membuka rahasia sendiri. Masa rencana kok disampaikan? Rencana memanggil ini, rencana memanggil itu, kan rencana kok nggak pernah ada deh, nggak pernah ada. Ini begini nih, saya kasih tahu nih. Di kita itu dulu pernah belajar yang namanya anatomy of crime. Anatomy of crime itu untuk mengetahui ya apa-apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh kriminal-kriminal ini, jam-jam berapa. Ini juga menjadi, teman-teman kan selalu apa ya, selalu itu menjadikan dasar pembicaraan. Buktinya mobilnya digadai, buktinya mobilnya dibawa lari, kemudian nginep di hotel, itu semua ada alasannya. Tapi kalau yang asli ya, orang yang melakukan kriminal tidak mungkin dia mau memperbaiki mobil, tidak mau menginap di sekitar itu, nggak mau, pasti jauh gitu. Tapi kalau di situ ada menginap, kemudian disorot, kemudian aduh, itu sesuatu banget, itu sesuatu banget. Begitu. Jadi kadang-kadang nanti udah tadi tak ceritain, orang jangankan kok ini ya, orang nyuri mobil Ferrari, Ferrari loh, itu mahal itu Ferrari. Begitu mogok di jalan nggak mungkin didorong, diperbaiki, panggil bengkel, nggak mungkin. Tinggal karena dia memperbaiki pasti jejak di situ. Dia memperbaiki pasti ketangkap. Itu loh ya. Nggak bisa. Itu arahnya sudah beda. Nah ini sekarang ini faktanya adalah Ririn itu
Ririn dan Priyo ya di hotel tuh memperbaiki. Nah, memperbaiki mobil tua diperbaiki. Tadi saya dengar-dengar begitu. Kan kenapa kau gitu? Oke, silakan ini Jelita, ini teman-teman boleh kok ya ngomong-ngomong lagi ya. Nih ada yang dukung saya nih, alhamdulillah, namanya Hermayanti. Meskipun yang lain-lain mungkin ada di sini tapi takut takut apa namanya? Takut komentar, nah nanti kalau komentarnya salah bisa diblokir. Ya mendingan nggak usah komentar, nonton aja nggak apa-apa. Hermayanti, terima kasih ya. Betul sih. Saya pun ikut heran, kok bisa ya? Kok bisa ya diperbaiki? Nah itulah, penjahat itu enggak gitu. Belajari dulu. Namanya ilmunya itu banyak kok di situ. Anatomy of crime itu pasti ketemu deh. Ya silakan lagi. Bang Mile nih, Bang Mile. Ya nyimak dulu, enggak ini saya ketawa itu. Gara-gara Mister Ji bilang yang lain nggak pada komentar takut diblokir. Aku tahu, takut komen. Karena gini, saya itu menghormati. Nih saya selalu bilang nih, saya menghormati, menghargai orang yang bertanya di tappingan. Karena dia nggak mau naik, dia bisanya tapping. Oke, oke ya, tapping. Nah, tappingan itu kalau bertanya, saya pasti jawab. Tapi kalau tappingannya prep, prot, dan cok, itu ya siapa yang mau menjawab? Artinya apa? Kita ini ngomong begini, tapi yang tapping bilang pret, artinya kan dia nggak butuh kita kan? Kalau nggak butuh kita, saya pun nggak butuh, gitu loh. Mail, Mail, Ya Mister Ji bentar, istri Jangan saya ngajak tidur Bang ngobrol. Mile. Hah? Jangan Gimana Bang Ari? tidur. Enggak, ini istri saya ngajak ngobrol ini. oh, Iya, ya, ya, kalau ya, ya. typingan yang nanya itu pasti dijawab. Tapi kalau typingannya udah personal, udah menyudutkan sana sini tuh bukan di sini tempatnya. Di sini tuh tempat edukasi fakta hukum. Harus kalian dengar itu. Karena di Ya. sini room-roomnya praktisi hukum. Ada Bang Maksi, ada Prof Emran, ada Mister Ji sendiri selaku pemilik Komal. Jadi typing jangan sembarangan kayak orang tidak berpendidikan aja kalian-kalian ini. Ini ada ini ada ya namanya Ayuningsih ST. Bener mau naik nggak? Kalau mau naik tapping. Ada Jack Daniels. Ini dia minta naik. Kalau mau naik tapping dulu deh. Aku biar lihat. Ada Effendi. Kalau mau naik, anu dulu ada Yadi Jakau. Ada Erni. Coba. Kalau mau naik tapping. Saya itu takutnya begini. Oh, maaf Mister Ji, kepencet. Waduh, tiwas dikasih naik ternyata kepencet. Ya, alhamdulillah nih ada yang tulis love Mister Z. Ya Allah, hari ini saya bahagia sekali nih ada Putri Sunda. Mantap, yakin, love banget Mister Z. Aku juga bilang love, wah namanya penghormatan ya, love ya. Tuh, oke, terima kasih ya. Oke, ini Ivan Chandra, ini bagus nih Ivan Chandra, pertanyaanmu coba. Bisa nggak Mister kalau CCTV dibuka hanya di depan hakim, sekedar buat menambah keyakinan hakim? Oke, wah ini keren nih pertanyaannya nih. Tapi dengarkan ya, nanti kamu tapping lagi dengan penjelasan saya. Oke, hakim yakin dengan alat bukti. Tentunya sudah masuk dalam persidangan adalah alat bukti yang sah. Oke, yang sah ya. Kemudian bagaimana dengan alat bukti yang 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 tiba-tiba dihadirkan? Begini, tujuan hakim melihat semua itu bukti-bukti itu adalah pembuktian material. Materialnya apa? Material kasus pembunuhan. Contohnya ini sekarang.
Contohnya ini sekarang ini. Meskipun itu ditonton sama hakim semua, sama hakim nih, kalau tontonannya itu beda, hakim juga ini apa kan begitu. Meskipun sama, maksudnya terkait dengan kasus pembunuhan, tetapi objeknya justru membuat hakim jadi tambah bingung. Itu nggak juga diambil sebagai bahan keyakinan hakim. Lebih lucu lagi ketika hanya dengan bukti yang dari luar sana, yang tidak tahu bagaimana caranya mengambil, caranya menyajikan, jangan-jangan itu yang disajikan mungkin sudah sudah direkayasa misalnya. Kemudian hakim percaya, kasihan hakimnya. Karena hakim itu memutuskan sesuatu itu berdasarkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta. Bukti-bukti ya yang sah. Bagaimana jika hakim justru mendasari bukti-bukti yang tidak sah, yang tidak ada korelasinya dengan perkara ini? Contoh, akan ada tuh Ririn residivis, kasus SMA. Lah apa hubungannya dengan ini? Korelasinya nggak ada. Hanya berdasarkan itu, Ririn ternyata pernah berkelahi, vonis. Berarti lucu dong. Bukan fakta-fakta persidangan yang dijadikan sebagai dasar, tapi justru pokoknya bersalah. Itu nggak bagus. Dan itu mungkin masyarakat harus bertanya, masyarakat harus cerdas. Ya, saya nggak ngajarin salah nggak, tapi masyarakat sekarang harus kritis. Loh, buktinya apa? Alat buktinya apa? Alat buktinya ini misalnya. Kemarin itu kan ada yang aneh teman-teman. Ya, teman-teman, Ivan Chandra ini ada yang aneh kan. Ada CCTV meskipun bukan dari digital forensik, tapi ditayangkan hakim. Karena hakim sebenarnya ingin tahu. Ditayangkan tuh oleh hakim. Ada di belakangnya layarnya itu. Nah yang kemarin itu nggak ditayangin. Yang kemarin ya nggak ditayangin. Ditanya, kenapa ini jadi file-file begini? Nggak tahu yang mulia. Apakah sudah dilakukan digital forensik? Belum yang mulia. Sudah bentuknya file-file, tidak lagi dari forensik. Jadi keabsahan terhadap alat bukti itu juga diragukan. Originalitasnya juga diragukan. Lah untuk apa diyakini sebagai alat bukti? Wong alat itu tidak meyakinkan. Cara memperolehnya juga tidak sesuai. Untuk apa menjadi keyakinan hakim? Begitu ya, ini Ivan Chandra ya. Hakim tidak mungkin akan menjadikan bahan sebagai keyakinannya kalau itu diperoleh tidak dengan cara-cara yang sah. Kenapa? Hakim melanggar itu. Wong barang yang tidak sah kok digunakan sebagai dasar. Padahal di dalam undang-undang kehakiman sendiri mengatakan hakim itu ya itu tadi. Ya. Memiliki keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang berkesesuaian, tidak asal-asal. Ini ya Ivan ya, makasih Ivan, pertanyaan bagus tuh Ivan. Ini untuk mendorong teman-teman semua ini ya. Ini ada ini yang Ayun Ning itu mau naik ya atau enggak ya? Iya dia mau naik tapi nggak ngerti caranya Mr. G. Kasih tahu caranya Mr. G. Oh mau naik, oke. Kalau mau naik kan saya kasih cara, begini caranya naik. Jadi ambil sisir warna pink, punya sisir warna pink enggak? Habis itu sisiran kemudian naik, begitu aja gampang di sini naiknya.
Tuh kan. Begitu pakai sisir pink langsung naik dia. Ayo, Halo, selamat malam. malam kamu sudah naik tuh, silahkan. Malam, apa ini? Baik Pak, perkenalkan diri saya Endang Ayuningsi, domisili Papua. Saya ada kasus agak rumit nih, karena saya itu kasusnya mobil saya itu dirental, kemudian digadaikan ke orang tersebut menerima gadainya berdasarkan KTP suami saya yang sudah pindah. Jadi saya tuh kan suami saya tuh pindah, tidak berada di domisili yang sama dengan saya, tapi mobilnya ada di saya di Timika. Suami saya pindah di Jakarta, dinas di Jakarta sejak 2022. Mobil saya disewa di sini dari awal tahun 2025 sampai dinyatakan digelapkan itu di bulan April 2026. Selama disewa mobil saya lancar dibayar. Kemudian di bulan Desember ada terjadi satu bujuk rayu tipu muslihat. Si penyewa ini adalah seorang kontraktor yang biasa menjalankan perumahan-perumahan gitu, membangun perumahan. Kemudian dia meminjam kepada saya BPKB suami berdasarkan surat pinjam pakai bermeterai yang kita buat bersama dengan kesepakatan bahwa dia akan membagi hasil 20% dari hasil kur nanti dan akan menyewa mobil selanjutnya selama 10 bulan tidak berhenti. Dari hasil itu kami kasih. Ternyata di bulan Januari dia masih membayar rental, Februari masih membayar rental, di bulan Maret dia macet tidak membayar sebulan, kemudian dia mengirim voice note suara, "Ibu, saya sudah nunggak berapa bulan ya sewanya." Saya tetap menagih sampai di bulan April tiba-tiba HP dia mati. Akhirnya saya buat postingan di Facebook tanpa muka dia sih, tapi saya membuat postingan tentang isinya mobil saya hilang, yang menyewa sudah tidak aktif, ini nomornya. Kemudian dari hasil Facebook itu ada yang memberitahu bahwa mobil saya sudah dijual ke Ismail. Dengan dari Ismail itu yang didapat, kan saya sudah lapor polisi nih Pak. Dari Ismail setelah diperiksa didapat keterangan bahwa dia menggadai, awalnya si Sudarmanto gadai dulu di bulan September, kemudian karena tidak bisa membayar, Sudarmanto yang membujuk yang BPKB itu akhirnya di tangan, kemudian dijual ke Ismail dengan harga 25 juta plus 20 juta. Pertanyaannya, saya kok nggak bisa ajukan si Ismail ini sebagai penadah ya Pak? Karena alasan polisi, saya sudah bikin laporan penggelapan 8 April. Kemudian saya datang lagi untuk bikin laporan Ismail penadah. Tapi tidak bisa, katanya Ismail hanya sebagai saksi. Sedangkan suami saya tahu tidak ada jual beli tanda tangan suami ataupun kehadiran suami ataupun surat kuasa untuk menjual, dan KTP yang digunakan pada saat jual beli bulan Desember adalah KTP mati, KTP tahun 2020 saat suami masih di kota asal di Timika. Itu kasusnya sampai di mana sekarang? Kasus ya, kalau saya sih merasa, menurut saya ada keterpihakan dari penyidik kepada penadah Ismail. Karena Enggak, saya tanya, ini kasusnya sudah proses penyidikan. saya belum terima apa itu Pak, SP2 apa itu Pak? SP2 HP. Terima, iya Pak, saya belum terima. Ditanyakan lagi ya, Bu, ditanyakan lagi ya, nanti Ibu kesini lagi ya. Tanyakan dulu karena itu masalahnya kan kita belum tahu perkembangannya seperti apa. Nanti tanyakan lagi ke sini ya. Oke, Aku tak bahas kasus yang ini dulu ya. Siap ya. Turunnya gimana? Oke, ya. Caranya turunnya? Turunin Pak. Oke, begini Bu. Mohon maaf ya Bu. Kalau Ibu mau, itu kan sudah naik Bu ya. Nah, kalau mau turun? Nah ini begini, Ibu itu kan ada jendela di situ Bu, ada ya? Cuman ini jendela. Ibu langsung drosot saja, begitu langsung piung pasti jatuh itu Bu. Oh iya, oke. Oke ya, begitu Bang Ari. Jadi kita tetap menerima apapun yang ditanyakan Bang Ari. Ya, habis itu kita telaah dulu. Oh, masalahnya di sini. Bu, begini ya Bu, gitu Bang Ari. Jangan langsung marah-marah. Ini temanya. Jangan begitu kawan. Ya nggak Bang Ari? Benar itu Mr. Z.
Suruh WA aja, Wawa aja, Wawa ya. Wawa, DM deh. wawa. Bawa aja langsung DM Mr. G itu. DM aja Iya, Mbak Ayu. wawa, wawa. Beres Jangan terus itu. marah-marah teman-teman, jangan terus Kecil. marah-marah. Masalah itu mah. Aduh, itu mah pekerjaan sampingan. Aduh, mantap Baru Mr. Ji. baru kedengeran ketawanya Mbak Rani dia tadi diam aja. Iya. Udah bicara dari tadi. Bang Mel cuma gitu deh pertanyaannya minim. Wawa teman-teman, wawa. Wawa itu ada caranya untuk mendapatkan wawa itu ada caranya. Silakan ke YouTube saya pasti ketemu wawa di situ. Iya, Mister. Punya wawanya Mister. Iya. Nah, kalau sudah ketemu wawa, tanya apa saja siang, malam, tengah malam, subuh. Boleh. Nanti kalau sudah dibaca Ngono baru loh. dibalas. Ya. Nanti kalau sudah dibaca baru dibalas. Tidak mungkin dulu ini tak wawa jam 3 kok nggak dibalas-balas. Namanya juga jam 3. Ya kan? Pasti dibalas, tapi nunggu dibaca dulu ya, teman-teman ya. Ada lagi nih yang mau naik nih. Tapi jangan cerita perkara dulu. Ini lagi membangun informasi yang tadi loh. Mister Z, Hmm. saya itu tertarik dengan penjelasan Mister Z mengenai jurnal tadi itu loh. Berarti Ya. jurnal itu kan maksudnya bisa dibilang intern atau privacy ya, Mister? Iya, nanti kalau nggak percaya tak bacakan coba. Bayangin tuh, tak bacain. Itulah pedoman penyidik sebelum melakukan proses penyidikan. Silakan terus, silakan. Nah, lalu kemudian saya jadi teringat, Mister, kalau benar apa yang disampaikan oleh Prio bahwa dia itu mendapatkan telepon inventaris, lalu kemudian dijadikan komunikasi antar mereka kan, bukan Prio dengan Ririn ya, tapi Prio dengan Joko, dengan Maniani atau dengan Ririn menggunakan handphone lah, terutama dengan Joko ya, yang kita dengar dari pengakuan Prio sebelumnya itu. Itu bukan satu bentuk ini, Mister. Ini menurut awam ya, bukankah itu satu bentuk berusaha menghilangkan rekam jejak percakapan daripada ini, Mister? Daripada apa namanya kelakuannya gitu loh. Apa ya namanya? Saya ini public speakingnya jelek, Mister. Perbuatan ya. Iya kurang lebih begitu deh. Bang Ari Porong nih pinter banget kalau ngejelasin nih. Sama Jadi, sih nah, juga kalau ngomong belibet Mbak, nggak bisa nyampeinnya. Public speaking kita kurang. Nah, iya bener. Jadi yang tahu akan hal-hal itu artinya kan seolah seperti tahu celah-celah penyelidikan, Mister. Bagaimana pengungkapan penyelidikan itu celah-celahnya di mana itu seperti orang yang tahu. Itu, Mister. Dan jadi mohon maaf ya, jadi saya agak-agak liar sedikit ini pikirannya. Saya jadi curiga, Mister, dari perawakan terus sama ini jangan-jangan ada oknum yang bermain juga di sini, Mister. Bagaimana menurut Mister nih? Saya tadi kan nanya kalau proses penyelidikan ya, ini saya tunjukkan ya. Terbaca nggak ya? Aduh, ini HP ku gimana caranya balik ya? Aku kemarin dapat, caranya gimana ya? Teman-teman coba yang tahu nih caranya gimana supaya kameraku terbalik. Itu tekanan titik 3 bawah itu Mr. J. Ini akunku beda loh ini. Oh, Kemarin beda. sudah kanan bawah juga akhirnya lain-lain kok. Coba diklik layar Mr. Z itu coba. Ini sudah tak klik nih, tanganku ada di situ. Coba ya. Iki janjane piye lagi. Ngene ae lah, ngene wae ya. Aku gedein aja ya karena aku nggak tahu ya. Oke. Kamu baca, waduh, gimana caranya baca? Ini bisa terbaca nggak nih? Bisa, cuma kebalik gitu ya. Lampiran Lampiran. contoh format rencana penyidikan. Apa? Apa Penyelidikan. nih? Rencana Rencana penyelidikan. rencana penyelidikan.
Nah, teman-temanku, jadi teman-teman penyidik itu kalau mau ya terbalik wong ini, aku nggak tahu. Kalau penyidik itu mau melakukan penyelidikan, dia itu punya formatnya. Namanya nih, lampiran C. Contoh, ini dikasih contoh Contoh nih. format rencana penyelidikan. Nah, rencana penyelidikan pun ada. Kalau rencana ini tidak boleh keluar. Dan inilah, aduh nggak kelihatan ya. Inilah format-formatnya. Kemudian nih, kalau yang ini apa? Lampiran C, contoh format rencana penyelidikan. Enggak. Penyidikan. Nah, yang namanya rencana-rencana itu dirahasiakan. Kalau sifatnya rahasia, kok ada yang menemukan bisa diupload, itu siapa? Saya justru takutnya jangan-jangan handphone itu dipakai sama orang yang punya rencana sehingga ada di situ. Makanya jangan suka senang dengan HP milik orang lain. Wah, ini HP bagus nih, tes dulu ah. Salah, akhirnya ngupload. Habis itu kembalikan HP-nya orang. Tersimpan di dalam. Repot itu. Makanya ini teman-teman, meskipun HP kita ini, aku dibilangi HP apa ya sama orang-orang? HP kentang. Aku tuh dibilangin begitu. Meskipun HP-nya Mr. Z kentang, yang penting nyaring bunyinya, udah itu aja. Benar nggak teman-teman? Jadi kalau penyelidikan itu, sebelum melakukan penyelidikan, wajib membuat rencana penyelidikan. Rencana penyelidikan itu tidak boleh keluar kepada siapapun. Kalau ada penyidik, silakan bantah. Datangin ini rumah saya di sini masih ada di sini. Halo penyidik, kan harus kalau mau melakukan penyelidikan harus ada rencananya. Nah, rencananya itulah yang dibayar oleh negara. Misalnya, contoh nih, rencana penyelidikan saya ingin mendatangi Ari Porong di Lampung. Berapa tiket ke Lampung? Saya ajukan tuh anggarannya. Dapatlah anggaran itu untuk ke Lampung. Dibiayailah saya, karena tanpa rencana itu kita tidak dibayar. Ngono loh. Aduh. Ya. Demikian juga penyidikan. Yang dibayar oleh negara itu adalah rencana penyelidikan dan penyidikan. Rencana-rencana itu. Nanti kalau sudah jadi semua, baru hasil. Ada hasil rencana penyelidikan. Nanti laporannya jadinya hasil penyelidikan. Rencana penyidikan, hasil penyidikan itulah yang dibayar, harus bertanggung jawab kepada nusa dan bangsa. Oke. Clear ya? Mr. Z. Ya, silakan. Betul, ada yang saya pertanyakan nih sama Mr. Z ini ya. Tapi boleh dijawab, boleh nggak di Mr. Z ya? Memang kalau di kepolisian itu Mr. Z, itu ada target nggak dari atasan itu untuk dalam 1 bulan misalkan berapa LP gitu Mr. Z? Ada nggak sih Mr. Z? Boleh dijawab, boleh enggak? Ada target Enggak ada target. Jadi laporan berapapun wajib diterima. Pengungkapan kasus kalau nilainya pengungkapan kan beda-beda. Kasus juga beda-beda. Laporan itu kalau ada laporan itu semuanya diterima. Dari semua laporan itu nanti dianalisa, apa sih laporan yang paling banyak diterima di sebuah kantor polisi itu? Kan ada pencabulan, pemerkosaan, penggelapan seperti tadi, penipuan, curanmor, macam-macam kasus. Rapat tuh
apa ya dilakukan dia, termasuk dilakukan anatomi tadi. Perkara apa yang paling banyak? Jumlah LP berapa? Dari sekian banyak LP, berapa kasus yang dominan? Nah, dari dominan itulah yang diprioritaskan. Begitu. Kemudian dari LP-LP yang masuk, sudah berapa banyak yang sudah diselesaikan? Selesai juga ada macam-macam. Selesai dengan cara apa? Disidangkan, damai, dicabut, atau orangnya meninggal dan sebagainya. Beda-beda penyelesaiannya. Begitu. Kalau target berapa LP itu tidak. Ya saya tidak tahu ya, ada kasus narkocoy itu masih begitu gayanya itu. Tidak, ini saya kasih tahu nih. Buka-buka sedikit nggak apa-apa. Narkocoy itu seharusnya bukan kuantitas, tapi kualitas. Tapi yang sekarang ada adalah kuantitas. Contoh, berhasil mengungkap 100 orang. Barang buktinya kecil. Nih, malu ini kalau saya ngomong nih. Berhasil memenjarakan 100 orang dengan barang bukti 10 gram. 100 orang 10 gram kan kecil. Tapi kalau berhasil menangkap 2 orang dengan barang bukti 1 kontainer, itu keren. Itu nangkapnya orang banyak. Kenapa nangkap orang banyak? Karena anggarannya. Satu kasus bisa 17 juta, bisa 12 juta. Kalau diperjadikan banyak, jadi itulah anggaran yang diserap. Jadi bukan ke kualitas, tapi kuantitas. Yang benar itu sebenarnya ya kuantitas. Kenapa saya katakan kuantitas? Meskipun nangkapnya 1 orang, tapi dampaknya di masyarakat tuh habis barang-barang. Gitu. Meskipun nangkap 100 orang yang hanya 0,5 gram, malu nih pasti kalau mendengar, halo. 0,5 gram, 0,5 gram, 0,5 gram, 0,5 gram, 0,5 gram. Kali 100 tuh baru berapa? Dan masih ada itu yang lain. Begitu. Jadi cara berpikirnya itu harus ke kuantitas. Nah, berkaitan dengan tadi, mudah-mudahan ya seluruh kabupaten, daerah, provinsi, banyaknya orang di penjara, tapi buktinya hanya ecek-ecek, hanya untuk laporan. Kami, pihak kepolisian telah mengungkap telah menangkap 100 orang ditangkap. Dengan barang bukti kecepret. Enggak, ini. Makanya, kami telah menangkap 5 orang dengan barang bukti 15 ton. Nah, itu baru keren. Dampaknya itu habis semua itu narkocoy. Contohnya begitu. Nah, ini apa ini maksudnya ini betul-betul. Ini contoh teman-teman ya, contoh ya, yang tidak layak di tappingan ini. Contoh nih. Kita ini berbicara apa, dia tapping begini, namanya Mama Yun. Baca sendiri tuh. Baca sendiri. Naik Mama Yun. Mama Yun naik Mama Yun. Apa begini Mama Yun. terus kita mau ladeni? Karena dia tidak dengar, tiba-tiba karena dengan kebenciannya masuk di Komal ini langsung tapping. Coba teman-teman, yakin yang begini-begini masa tidak diblokir? Blokir Mr. J. Nah, coba teman-teman, yang begini saya blokir tidak? Yang begini nih, saya Coba blokir atau teman-teman tidak? typing. Mama Yun itu blokir nggak tuh typingan kayak gitu? Udah Blokir nggak? menghilang. Coba typing. Udah ngilang tuh tadi blokir sama Kasel itu. Ya, jadi jangan bilang begini teman-teman, jangan bilang begini saya tuh. Kenapa sih saya di tempatnya Mr. Z kok saya diblokir? Sama dengan anak saya itu mengadu itu. Dia bilang, papi, kenapa temanku marah? Karena kau pelit. Begitulah jawabannya. Makanya kamu jangan pelit supaya disukai sama teman-teman gitu. Yang begini tadi itu gimana? Aku harus jawab apa coba kalau begitu?
Ya wajar lah kalau saya blokir. Kalau sudah diblokir jangan ngadu. Oke? Ngadu. Yang ditempati ngadu nggak tahu saya. Udah kalau dia bilang nih, kalau di saya mah nggak perlu ada blokir-blokir. Ya buzzer semua nonton nanti. Saya ini mungkin ada ribuan yang saya blokir. Teman-teman saya akan tunjukkan nanti suatu ketika. Gitu, karena ada yang nggak suka dengan orang lain, apa namanya, pelampiasannya di tempat saya. Kono loh. Layak kan saya blokir Ari Porong? Layak layak banget. Jadi buat teman-teman gini teman-teman. Makanya sebelum kita, karena kita semua mungkin termasuk saya juga yang buta hukum gitu loh. Kita belajar di sini sama-sama buat mengantisipasi berita-berita di luar gitu loh. Kita oh ini yang benar, ini yang enggak. Jadi kita udah bisa nerima gitu loh. Kita punya dasarnya gitu loh. Yang kira-kiranya kita bisa menilai, yang kira-kiranya berita ini memang benar fakta atau hanya sekedar penggiringan opini gitu loh. Jadi kita bisa bisa menilai gitu loh. Coba teman-teman, tadi ada yang bertanya, Pak. Saya jawab kan? Ya nggak? Ya nggak, Ri? Benar. Betul, betul. Kalau bertanya saya jawab, tapi kalau begitu aku nggak bisa. Aku bagaimana sih supaya menghindari dosa? Lebih baik saya blokir supaya kamu tidak nambah dosa dan saya juga tidak berbuat dosa. Karena kita di sini kan kita ini cuman pengen 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 membuktikan gitu ya bahwa kita percaya gitu loh dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Selama ini kan kita mulai mulai krisis ya kepercayaan sama pihak kepolisian gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kasus ini gitu kan. Justru sebetulnya kalau maunya saya sih dari kasus ini seharusnya belajar lah gitu loh. Jangan udahlah ngapain sih ditutup-tutupin lagi gitu loh. Apa sih gitu loh. Memang ini salah satu pasti apa ke belakangnya bakalan besar, ini ada yang bakalan besar itu. Dan ini juga Pak Tony itu justru kenapa sih di beliau juga kan bilang loh, kalau misalkan memang Ririn itu bersalah, hukum aja seberat-beratnya. Kita juga sudah sepakat kok, hukum mati ya kan, hukum seberat-beratnya. Tapi kalau misalkan tidak terbukti bersalah, ya dibebaskan itu loh. Karena apa teman-teman? Yang saya bilang tadi malam juga ya, sebelum sebelum closing tadi malam, justru terkhusus ya buat teman-teman yang ada di Indramayu ya khususnya ya, sangat-sangat beruntung punya punya pengacara model kayak Pak Tony ya, yang nggak pakai uang gitu. Justru beliau juga capek tenaga ngeluarin duit gitu, capek pikiran, tapi dia masih mau gitu loh membela orang-orang yang tidak bersalah gitu loh. Kalaupun itu terbukti bersalah silakan, tapi dengan apa? Dengan barang bukti yang memang sesuai dengan undang-undang yang didapatnya gitu loh. Sebetulnya kita-kita semua yang ada di sini yang di luar dari Indramayu iri sebetulnya gitu loh. Ada sosok Pak Tony dan mudah-mudahan ke depannya di sini mungkin ada pengacara-pengacara muda gitu kan. Yang banyak orang-orang di bawah ini, orang-orang kecil ini yang butuh support dukungan pengacara seperti Pak Tony ini gitu loh. Jadi jangan jangan kita di sini kan makanya kita belajar gitu loh. Kita harus tahu loh. Oh ini barang bukti yang dihadirkan ini sudah sesuai dengan nih dengan undang-undang gitu kan. Nah di sini kita taunya gitu, kita belajarnya gitu loh. Kita belajarnya dari Oke, sini. betul Kalau saya sekali. bilang, izin Mr. Ji, kalau saya bilang Bang Ari, Ya. di sini tuh kuliah hukum gratis. Kalau di kampus sudah berapa SKS ini kita ini. Itu makanya buat mengkanter itu tadi Bang Mile. Ini bakalan ada penggiringan opini yang justru lebih besar lagi Mr. Ji. Makanya saya bilang semalam, ini bakalan ada penggiringan opini yang justru menyudutkan ke Ririn lagi nih bakalan itu loh. Dengan kasus ini aja ini Ririn udah sangat, Pak Tony itu udah sangat apa ya? Sudah sangat lelah ya mungkin ya kan gitu loh. Dengan ya mungkin dia mampu. Saya yakin Pak Tony mampu gitu loh. Pak Tony mampu. Tapi ini bakalan ada penggiringan opini lagi yang lebih besar lagi gitu loh.
Karena ini makanya saya kemarin hanya sebatas sama orang tua saya aja sih kemarin. Saya ngomong ini bentar lagi juga Palu bakalan muncul. Siangnya saya mau ngomong kayak gitu sama orang tua saya, sore nongol tuh di VT itu. Bener aja. Nah ini saya mau kasih bocoran nih. Ini jangan-jangan Mister Z, Hmm. bentar lagi kita bakal nemuin kuburannya Ahmad Yani nih Mister Z. Hmm. Iya. Dan ingat ya teman-teman, penggiringan opini itu awal dari mana? Kita harus tahu dari bahasanya mantan istrinya Ahmad Yani didatangi oleh oknum, ya kan? Didatangi oleh oknum bahwa suruh bikin surat kuning ya, surat kematian dan nggak mau ya. Karena ini Mama Mahir, karena ada yang mungkin ada sebagian yang belum lihat mantan mantunya Ahmad Yani podcast sama KDM ya, itu di akhir itu ya, di akhir ada suatu tempat yang dicurigakan itu loh. Nah, jangan sampai ini digiring dan justru Ririn dijadikan ininya lagi gitu loh. Bu dilimpahin ke Ririn semua gitu loh. Tapi itu belum tentu gitu loh. Tapi ini baru gambaran saya pribadi gitu loh. Nah, makanya di Iya. sini kita teman-teman belajar, kita menilai apabila ada berita-berita yang kira-kiranya ini kita udah bisa apa ya? Udah bisa nge-backup pengetahuan kita gitu loh. Makanya kita semua belajar di sini teman-teman. Makasih. Oke, ini ada coba dari Naura, dari warga asli Indramayu nih. Ya, apa yang Anda rasakan sekarang ini dengan adanya kejadian ini? Kenapa kok kamu ada naik di sini, Naura? Ini begini, Naura. Aku kan sudah lihat saya profiling kamu di Ya, sini. Kadang-kadang tuh kamu nggak ada, kadang-kadang ada. Kalau nggak ada itu berarti kamu lagi nonton di komal-komal lain, terus balik lagi gitu. walah, aku ndak gitu toh. Aku ndak pernah. Aku ngeliat koma lain tuh nggak srek gitu loh. Nggak srek aku. Bertolak belakang sama hati nurani saya, Mister Ji, jujur aja. Nih aku. Hmm, ya. Ayo sekarang Ngomongnya sambil. suaramu kok acur begini ya? Sekarang itu banyak ya. Tuh. Ya dari kemarin